Berbagai video yang kita saksikan yang berasal dari Bali, bagaimana bisa membuat kita menjadi sangat kecewa menyaksikan turis-turis asing yang datang semaunya saja tinggal di Bali. Mereka melanggar peraturan, melanggar kebiasaan, melanggar tata tertib. Tentu saja petugas harus punya integritas. Karena mereka menjadi sangat berani kalau kita tidak mempunyai petugas yang memiliki integritas. Dan ini akibatnya merugikan orang-orang lain yang ingin menegakkan aturan. Saya setuju tentu saja kalau mereka yang sudah sangat keterlaluan diberikan sanksi, bahkan juga diberikan hukuman agar dikembalikan ke negaranya. Tapi saat ini bukankah negara kita dipandang lebih baik dari negara lain? Dan di dunia ini migrasi ini adalah suatu pergerakan yang terjadi secara dinamis dan tidak bisa dihindarkan. Kalau ekonomi kita membaik, kalau keadaan di negara kita menjadi lebih tenang, menyenangkan, pasti akan dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Dulu imigran-imigran dari Vietnam ketika terjadi perang saudara di Vietnam, setelah Amerika meninggalkan Vietnam, mereka mencari kehidupan yang layak dan kita menyediakan tempat di Pulau Galang sebelum mereka pergi ke Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan benua Eropa. Tentu saja yang negaranya lebih baik. Dan kemudian ketika terjadi perang saudara di Myanmar, kita menyaksikan saudara-saudara kita Rohingya yang akhirnya kemudian juga tertindas mencari kehidupan dan banyak yang terdampar sampai di Aceh. Akhirnya kemudian memerlukan tempat tinggal di sana dan juga mereka bisa ditampung untuk dipindahkan ke negara lain. Kemudian juga keributan-keributan misalnya di Korea dulu pernah terjadi, orang Korea akhirnya banyak tinggal di Amerika. Bahkan pernah terjadi kerusuhan besar di Los Angeles pada tahun 1992. Itu tidak lain adalah karena begitu banyak orang Korea yang akhirnya berusaha di sana, membuka laundry, membuka toko. Sementara orang-orang warga di sana tidak mempunyai pekerjaan. Akhirnya kemudian timbullah kecemburuan sosial. Nah sekarang kita saksikan juga warga dari Iran, Irak, Syria, negara-negara Timur Tengah itu banyak sekali yang menjadi pengungsi di benua Eropa. Dan sekarang mulai menimbulkan beragam persoalan. Tapi bukankah di Amerika juga dulu terjadi imigrasi besar-besaran sehingga sekolah-sekolah dan kampus di Amerika berkembang pesat karena mereka mendapatkan imigran dari Eropa, yaitu imigran korban persekusi agama atau antisemitisme, orang-orang Yahudi yang kemudian diberikan kehidupan di sana. Di California Anda bisa lihat misalnya juga cukup banyak di Silicon Valley. Kalau Anda pergi ke sana ini seperti di India. Anda pergi ke supermarket aja makanannya adalah makanan-makanan India, beras basmati, chicken curry, banyak sekali aroma India ada di sana. Dan kita ketemu orang di kiri kanan kita orang India. CEO perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat juga orang India. Karena India itu bagus dalam pendidikan IT-nya. Sehingga mereka lah yang mendapatkan pekerjaan bersama dengan orang-orang Rusia tentunya yang juga jagoan matematika. Pertanyaan kita, mengapa negara begitu terbuka? Tentu ada sebabnya. Pertama, mereka sendiri juga mengalami penurunan jumlah penduduk. Jadi mereka memerlukan SDM untuk membangun ekonominya. Ini diisi oleh para imigran. Agak beda dengan di Jepang. Jepang agak resisten mendatangkan imigran karena mereka percaya masyarakat ini harus diprotek dan mereka lebih memilih untuk mengembangkan robot. Tapi menjelang Olimpiade yang lalu, Jepang akhirnya juga terbuka. Saya lihat banyak sekali driver yang berasal dari Afrika dan mereka kemudian menjadi supir taksi saat ini dan tidak ada yang sanggup menahan gelombang imigran. Saya jadi ingat ucapan dari William Ellsworth yang menjadi duta besar Amerika Serikat di Afrika Selatan saat itu. Dia pernah mengatakan, "We cannot and should not stop people from immigration." Gak bisa dicegah. But we have to give them a better life at home. Migration is a process, not a problem. Di Indonesia sendiri, imigran-imigran ini sebetulnya sudah cukup banyak. Anda bisa lihat misalnya di daerah Tanah Abang, itu banyak sekali orang-orang keturunan Afrika yang tinggal di sana dan akhirnya kemudian pacaran dengan orang kita, bahkan sampai punya anak. Dan banyak anak-anak wajah-wajah Afrika ada di sana. Kemudian akhirnya karena tidak punya pekerjaan, mereka juga ada yang menjadi bandar narkoba, terlibat dalam perdagangan manusia, beragam penipuan. Kita sudah saksikan itu. Di Morowali juga kita sudah mendengar cerita tentang tenaga kerja asing. Dan kemudian kita juga saksikan di daerah Puncak, turis dari Timur Tengah yang kemudian tinggal cukup lama dan menikah dengan gadis-gadis tempat. Dan akhirnya mereka melakukan kawin siri dan punya anak dan seterusnya. Jadi ini adalah satu persoalan yang muncul ketika mereka mempersepsikan negara ini lebih baik daripada negaranya. Dan tentu saja sebabnya bukan hanya perang saudara, persekusi agama, bisa juga karena ada bencana alam seperti misalnya orang-orang dari Chili, dari Haiti yang kemudian pindah ke negara lain. Sama saja ketika terjadi
perpecahan di Maluku, di Ambon. Kemudian orang-orang yang tinggal di sana banyak pindah ke tempat-tempat yang lebih damai. Apakah itu di Sulawesi Utara atau di Sulawesi Selatan. Nah, kita lihat misalnya saja ketika Malaysia ekonominya mulai baik, ada banyak sekali pekerja kasar yang datang dari Indonesia, dari Nepal, Bangladesh, Pakistan, India, makin banyak datang ke sana. Di Singapura, orang-orang bule banyak di sana dan mereka bekerja di sektor keuangan. Bahkan deputi menterinya banyak sekali orang-orang asing, bahkan orang India atau orang dari Eropa. Kemudian para perawatnya datang dari Filipina. Kalau Anda jalan di daerah Orchard Road, pasti Anda akan lihat di sekitar Lucky Plaza. Itu pada hari Sabtu Minggu orang-orang Filipina yang bekerja di Singapura bertemu di sana. Atau orang-orang kita yang bekerja di Hong Kong juga ngumpul. Dan mereka bisa ada yang menjual bakso dan lain sebagainya. Di berbagai negara ada banyak hal seperti ini. Anda bisa lihat termasuk pergi ke Eropa. Di Prancis misalnya yang melayani Anda bukan orang Prancis, itu orang Maroko. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian beradaptasi menyesuaikan diri di negara lain. Yang paling penting sebetulnya adalah kebijakan imigrasinya bagaimana. Amerika menyediakan kebijakan asilum untuk mereka yang mengalami persekusi, kesulitan, tekanan, atau masalah human rights. Tapi belakangan ya mereka kemudian tidak suka lagi karena ingin menjaga masyarakat setempat untuk bisa hidup yang lebih nyaman. Dan mulai banyak juga peristiwa-peristiwa diskriminatif. Amerika juga tidak bodoh untuk mempertahankan turis-turis yang bagus. Syaratnya yang paling bagus itu adalah mereka terapkan harus bawa duit. Jadi kalau Anda mau menjadi permanent residence atau menjadi warga negara, bawa duit maka akan bisa diberikan. Atau yang kedua, punya skill atau knowledge tertentu. Anda ahli di bidang IT yang tidak dipahami orang lain, atau Anda adalah penerima hadiah Nobel, atau ahli bioteknologi. Pokoknya Anda bisa menjadi ilmuwan terpandang di dunia. Mereka senang itu. Jadi inilah yang dipertahankan. Otherwise yang didapat adalah turis yang sekarang kita saksikan di Bali barangkali. Yang sebagian orang menyebutnya, maaf dalam tanda kutip disebut turis sampah. Tentu saya tidak sampai hati menyebutnya itu. Tapi saya kira kita tidak ingin negeri kita diisi oleh orang-orang yang kemudian merusak nilai-nilai yang ada di negara kita. Kita pernah memiliki pelukis hebat yang memang dicari oleh Raja Ubud yang kemudian melahirkan budaya bagus di Bali. Akhirnya lukisan di Bali berubah karena Raja Ubud mendatangkan pelukis-pelukis terkenal. Apakah itu Walter Spies, Blanco, Smith, Rudolf Bonet dan lain sebagainya. Mereka diundang dan boleh tinggal di Bali, boleh dikasih rumah, boleh menikah dengan gadis Bali. Tapi ada satu syarat, yaitu ajari orang-orang Bali melukis. Sampai akhirnya lukisan di Bali berubah. Yang tadinya hanya sekedar lukisan-lukisan alam biasa. Bahkan tadinya awalnya adalah lukisan-lukisan Mahabharata dan Ramayana. Kemudian berkembang, mereka memiliki lukisan alternatif, lebih ekspresionis, lebih naturalis dan lain sebagainya. Dan tentu saja sekarang Ubud menjadi daerah wisata yang ramai. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Dia pernah mengatakan bahwa migration is an expression of the human aspiration for dignity, safety, and a better future. Jadi ini adalah ekspresi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik dan rasa aman. It is a part of social fabric, part of our very makeup as a human family. Kita semua bersaudara. Stay relevant.